Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan mencoba membahas tentang vitamin dari sudut pandang yang berbeda. Diingat ya, dari sudut pandang yang berbeda. Jadi begini teman-teman semuanya, secara umum vitamin itu bisa dibagi 6, yaitu ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Adapun nanti vitamin B, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6 sama vitamin B12. Jadi kalau kita ingin membahas vitamin, maka lihat dulu sumbernya dari mana. Dari protein nabatikah atau dari protein hewani. Karena apa? Karena vitamin ini, kalaupun vitamin ini jenisnya sama, tetapi kalau sumbernya berbeda, maka penggunaannya di dalam tubuh itu berbeda. Kebutuhannya di dalam tubuh itu berbeda. Secara umum, protein nabati dia itu sifatnya larut di dalam air. Artinya ketika makanan itu diolah oleh sistem pencernaan itu, maka sistem pencernaan itu akan menghasilkan sari-sari ya. Maka sari-sari ini yang dihasilkan ini akan dikirim ke pembuluh darah. Sementara protein hewani ini dia sifatnya itu larut dalam lemak. Artinya ketika makanan itu diolah oleh sistem cerna, maka dia akan menghasilkan saripati atau dia akan menghasilkan sari-sari. Maka sari-sari ini akan dibawa atau dikirim ke kelenjar getah bening. Walaupun nanti ke depan itu tidak semuanya begitu. Berarti nanti kalau tidak semuanya begitu, maka kita akan membutuhkan rumus-rumus yang lain untuk memecahkan permasalahan ini. Contoh ya, contoh vitamin A. Maka kalau kita ingin membahas vitamin A, maka kita lihat dulu sumbernya dari mana. Nah, vitamin A itu sumbernya dari sayur-sayuran, dari buah-buahan, dari minyak ikan, dari hati, kemudian dari produk mengandung susu. Nah, jadi kalau kita ingin memasukkannya ke rumus kita 4 unsur, yaitu panas, dingin, lembab, dan kering, maka dia masuk ke mana? Pertanyaannya kan begitu. Nah, jawabannya ialah kalau dia sayur-sayuran, maka dia masuknya ke lembab. Kalau dia buah-buahan, dia masuknya ke lembab dan dingin. Nah, ini nanti tergantung lembab dan dingin ini mana yang lebih dominan. Apakah dia dominan di lembabnya ataukah dia dominan di dinginnya? Nanti ini tergantung situasinya ya. Kalau minyak ikan, maka dia sifatnya itu lembab panas. Kalau dia hati itu masuknya ke lembab panas.
Kalau produk mengandung susu, masuknya ke lembab. Jadi artinya begini, artinya itu sama-sama vitamin A itu juga ininya pasti berbeda. Artinya begini, sama-sama vitamin A itu dari rasanya aja berbeda, dari warnanya aja berbeda. Contoh, ada rasa asam, ada rasa tawar, ada rasa pahit, ada rasa manis, ada rasa pedas, ada rasa asin. Ada juga warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning dan coklat, ada juga warna putih, ada warna biru sama hitam. Jadi kalau kita melihat begini runtutannya, maka kita akan membahas lagi. Rasa asam itu dia larinya ke liver. Rasa tawar itu dia akan lari ke liver. Rasa pahit dia akan lari ke jantung. Rasa manis dia akan lari ke sistem cerna. Rasa pedas dia akan lari ke paru. Rasa asin dia akan lari ke ginjal. Begitu juga dengan warna. Warna biru, warna hijau ya. Warna hijau itu dia akan lari ke liver. Warna merah dia akan lari ke jantung. Warna kuning dan coklat dia akan lari ke sistem cerna. Warna putih dia akan lari ke paru. Warna biru dan hitam dia akan lari ke ginjal. Jadi warna ini juga akan membawa suasana di dalam hati itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita melihat dari vitamin A ini, kita melihatnya secara holistik atau kita melihatnya secara global. Jadi kesimpulannya adalah sama-sama vitamin A itu cara kerjanya berbeda. Sama-sama vitamin A kebutuhannya di dalam tubuh itu berbeda. Jadi sama-sama vitamin A juga cara kerjanya berbeda-beda. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini tentang vitamin A. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.